Tapi di titip pesan tertentu nggak? Misalnya dikasih wejangan, oh kalau jadi saya harus begini, atau mungkin ada pesan apa dari Pak Ahok? Jujur nggak ada. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Biasa kan kalau film biopik ya, biasa kan ketemu dulu dengan orangnya untuk get chemistry, ngobrol-ngobrol. Sama seperti kayak dulu film Mary Riana, kita kan sering ngobrol sama Chelsea. Berapa kali lu ngobrol? No, I wanna know. Gue ketemu Pak Ahok itu sebelum syuting sampai syuting itu nggak ketemu sama sekali. Nggak boleh ketemuan. Gara-gara, ya nggak boleh ketemuan. Jadi kayak literally gara-gara saat itu beliau lagi ribet sama urusan pernikahannya dan perceraiannya itu. Jadi akhirnya dia menolak siapapun untuk datang ketemu dia. Pokoknya dia baru mau ketemuin orang setelah sidang perceraian ini selesai. Oke, tapi dia sudah tahu mau difilmkan. Tahu. And then he knows that you play him. Mungkin enggak. Actually gue pernah nonton ya. Jadi karena gue kan akhirnya research Pak Ahok itu gimana dan lain-lain. Jadi ada satu video dari Ronald Tike itu kayak carpool karaoke-nya gitu. Ada satu dia bilang gitu, kalau misalnya nanti filmnya mau dibikin film mau siapa gitu. Wah, dia cuma diem-diem gitu aja. Mungkin Dion Wiyoko kali ya Pak ya. Cuma kayak gitu. Dalam hati gue mungkin dia ekspektasinya juga Dion Wiyoko gitu kan. Tapi jadi pas lucu banget sih. Jadi actually kita syuting hari kedua. Pas syuting hari kedua Pak Tuta bilang ke gue gitu, "Nil, kita bisa nih ketemu sama Pak Ahok nih. Kita ke Makobrimob nih sekarang." "Oh, serius nih sekarang?" "Iya." Oke, itu kita udah syuting di hari kedua, di mana gue udah pakai kostum banget dan lain-lain, gue rambut gue udah, dan lain-lain gitu kan. Dan akhirnya, oh yaudah, yuk, gue ganti baju dulu ya bro ya. Jangan. Udah kita gini aja. Ah serius loh? Iya kita gini aja. Oke. Jadi yang literally gue ke Makobrimob itu salaman nama dia itu kayak Ahok ketemu Ahok. Ahok asli ketemu Ahok KW gitu kan ya kayak. Dan karena gue masih karakter, suara gue itu masih agak-agak sedikit-sedikit kayak dia gitu, masih serak-serak juga gitu. Dan sampai gue yang kayak, Neil, I think you're trying too hard gitu ya. Aneh banget. Dan komentar dia pertama dong, kayak dia ngeliatin gitu kan. Cuman rambutnya aja yang mirip. Oh tidak. Tapi dalam hati gue, ya iyalah, gue lebih ganteng dari. Setuju. Enggak, tapi yang paling lucu gitu ya. Jadi kayak dia nggak ngeh kalau misalnya gue pakai bodysuit gitu. Jadi saat itu gue pakai bodysuit. Jadi gue emang harus menggemukkan diri gue. Cuman karena gue nggak gemuk-gemuk, akhirnya gue kayak dipakein bodysuit gitu untuk jadi gemuk gitu perutnya gitu kan. Nah abis itu dia baru ngeh kalau saya, oh lu pakai bodysuit. Dia ditawa-tawa gitu. Iya, gila ini sih ngejek gue namanya. Dia bilang kayak gitu kayak. Iya, gue nggak segendut ini. Gitu. Wah bapak, susah nih kalau misalnya harus dipotong lagi Pak. Udahlah terima aja Pak. Tapi gue nggak tahu ya apakah dia pas ngeliat itu seperti apa. Tapi ya gue sendiri juga nggak tahu kalau misalnya dia udah nonton atau belum gitu. Tapi intinya mudah-mudahan kalau misalnya nanti di premiere atau mungkin nanti ketika dia keluar dan dia bisa nonton filmnya, ya mudah-mudahan dia puas lah. Udah kayak gitu aja sih yang gue harapin sih. Pasti. Tapi di titip pesan tertentu nggak? Misalnya dikasih wejangan, oh kalau jadi saya harus begini, atau mungkin ada pesan apa dari Pak Ahok? Jujur nggak ada. Karena gue nggak nanya, itu pertama. Yang kedua, this film is really not about Ahok actually. Dia sendiri juga ngakuin. Ini film sebenarnya it's about Kim Nam, ayah dari Pak Ahok. Jadi this movie about seberapa influentialnya kedisiplinan seorang ayah itu kepada seorang Pak Ahok kayak gitu. Jadi ketika gue pertama nggak nanya, kenapa gue nggak nanya? Karena kalau misalnya gue sebagai aktor terlalu banyak tahu pesan yang ingin disampaikan oleh orang aslinya, gue takutnya nanti actingnya berusaha menyampaikan pesan tersebut. Padahal Bible gue itu seharusnya skrip, bukan cerita hidupnya gitu. Makanya jadi gue kayak benar-benar mempelajari banget si skripnya ini supaya emosi gue benar-benar di skrip ini
sesuai dengan cerita semuanya gitu. Rada aneh aja kalau misalnya pemain-pemain yang lain udah melakukan tugasnya based on the script dan gue melakukan tugas gue based on Pak Ahok. Nah itu aneh menurut gue. Jadi nggak nyambung dan itu menurut gue kayak idealis banget aja sih kayak gitu, you know. Tapi tetap ya, maksudnya research itu tetap dilakukan walaupun nggak pernah ketemu dengan Pak Ahok sebelum syuting. Yeah. Tapi saya dengar-dengar juga Daniel, you do a lot of research and a lot of pendekatan. You spend time with the mother. Yes. And then you're right. bahkan katanya juga sampai makan makanan favoritnya Pak Ahok biar Yeah. bisa merasakan. You're right. Kita sempat ke Bangka Belitung. Pas di Belitung gue kayak ketemu sama nyokapnya. Dan di situ kita makan makanan yang Pak Ahok suka dan ikan gangan gitu sama ada kerupuk favoritnya dia juga gitu. Dan gue kayak ya iyalah suka, enak. Pantesan suaranya serak. Oh iya, kebanyakan makan kerupuk ya. Ternyata itu dia. Ya. Nah, abis itu yang ada kayak supir pribadinya si Pak Ahok itu namanya Pak Suyan, dan di situ gue kayak napak tilas gitu. Jadi iya Pak Ahok suka tuh jalan pagi lewat sini. Ya udah gue ikutin aja gitu kan. Dan abis itu kayak ada SD-nya dan gue datang ke SD-nya. Pak Ahok duduk di mana di sini. Dan gue juga saat itu udah mulai kayak kemana-mana pakai kacamata, abis itu pakai kaosnya juga kaos polo, kemeja, dan kemejanya gue masukin ke dalam celana gue. Celana juga gue nggak pakai yang slim cut gitu, celana yang regular cut gitu. Jadi benar-benar orang-orang kalau misalnya ngeliat, ya wah, sesuai umur lah akhirnya ya nggak sih? Oh iya udah om banget ya, oke good ya. Ya kayak gitu sih. So intinya sih dari situ akhirnya lama-lama gue juga dan di mobil gue dengerin lagu Mandarin semuanya. Oh my goodness, gue dengerin lagu Mandarin terus, gue sampai enek gitu sama lagu Mandarin gitu. Dan gue ngebiasain ngomong dengan lidah gue kebelakangin gitu. Jadi agak cadel-cadel dikit gitu. Dan serak-seraknya juga gue ini banget gue latih terus sih kayak gitu sih. Berapa lama nih proses syutingnya waktu itu? About 30 hari. 30 hari? Lama juga loh. Ya lumayan lah ya. Dan untungnya ya gue sempet kayak 30 hari di Belitung juga gitu. Jadi ya dan gue sering lari. Ya karena gue suka lari sih. Jadi gue lari di daerah Belitung gitu dan gue kayak parno juga kalau ada buaya. But anyway, itu side information yang gak penting parah gitu barusan. So anyway.